Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 dari Pendidikan Matematika kelas 4B akan menyampaikan atau menjelaskan tentang materi teori graf yang berjudul isomorfisme graf. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Irene Rosalina Amalia, ada Niko Ferdinand Purba, ada Vicky Indah Permatasari, dan Alia Silvianti. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Vicky. Kepada Vicky, waktu dan tempat dan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu isomorfisme graf. Nah, dalam geometri, dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat-sifat geometri yang sama. Dengan cara yang sama, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan bentuk yang sama. Kedua graf hanya berbeda dalam hal pemberian label titik dan garisnya saja. Nah, secara matematis, isomorfisme dua graf didefinisikan dalam contoh berikut. Misalkan G adalah suatu graf dengan himpunan titik VG dan himpunan garis EG. G aksen adalah graf dengan himpunan titik VG aksen dan himpunan garis EG aksen. G isomorfis dengan G aksen bila dan hanya bila ada korespondensi satu-satu VG aksen dan EG aksen. Kemudian dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Lalu selanjutnya, dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Lalu, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Gambarnya bisa kita lihat. Yang pertama ada gambar A G1, gambar B G2, dan gambar C G3. Nah, gambar G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vicky. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada gambar graf A dan gambar graf B isomorfik DEO 74. Nah, di sini ada matriks A G1 itu sama A bertemu A itu adalah 0, A bertemu B1, A bertemu C1, A bertemu D1, dan A bertemu E0. A bertemu B1, B bertemu B0, B bertemu C1, B bertemu D0, B bertemu E0. C bertemu A1, C bertemu B1, C bertemu C0, D bertemu D1, C bertemu E0, D bertemu A1, D bertemu B0, D bertemu C1, D bertemu D0, dan D bertemu E1. E bertemu A0, E bertemu B0, E bertemu C0, E bertemu D1, dan E bertemu E0. Nah, untuk matriks AG2 itu sama dengan X bertemu X0, X bertemu Y1, XY1, XV1, dan XZ0. Kemudian ada XY1, Y bertemu Y0,
YW1, VY0, dan YZ0. Kemudian XW1, WY1, WW0, VW1, dan WZ0. Kemudian ada VX1, VY0, VW1, VV0, dan VZ1. Kemudian ada XZ0, YZ0, WZ0, VZ1, dan ZZ0. Next. Nah, di sini ada dua buah gambar, yaitu gambar A itu adalah dua buah grafik isomorfik, dan yang gambar B adalah 3 buah grafik isomorfik. Baik, penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut, yaitu yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini belum cukup menjamin bahwa bisa dikatakan isomorfik. Perlu dilakukan pemeriksaan secara visual. Next. Berikut adalah contoh pemeriksaan secara visual pada graf isomorfik. Gambar yang pertama, simpul X bertetangga dengan U dan V yang masing-masing berderajat 1. Gambar yang kedua, simpul Y bertetangga dengan hanya satu simpul berderajat 1. Bisa kita ambil kesimpulannya, kedua graf tidak isomorfik. Contoh, kita masuk ke contoh, diketahui matriks ketetanggaan adjasensi matriks dari sebuah graf yang tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Niko. Pada Niko disilakan. Oke, dari contohnya tadi hasilnya kita dapat pada gambar yang pertama itu kan menghasilkan dua buah graf yang sama. Hanya penggambarannya secara geometri berbeda. Yang pertama itu membentuk persegi panjang dan segitiga, sedangkan yang gambar yang kedua itu sama-sama membentuk segitiga. Maka dua buah graf itu bisa dikatakan sama, yaitu atau bisa dikatakan isomorfik. Oke, saya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.